Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran matematika bersama dengan Ibu Titis. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang bab logaritma. Setelah mempelajari tentang definisi dan juga sifat-sifat dari logaritma, kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk topik fungsi logaritma. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari tentang fungsi logaritma, diharapkan kalian nanti akan dapat menjelaskan pengertian tentang fungsi logaritma, kemudian dapat menggambarkan grafik dari fungsi logaritma, dan dapat menjelaskan sifat-sifat dari grafik fungsi logaritma. Kemudian diharapkan juga dapat menerapkan konsep logaritma dalam menyelesaikan masalah nyata maupun masalah matematika. Baik, langsung saja kita mulai untuk topik fungsi logaritma. Apa itu fungsi logaritma? Fungsi logaritma merupakan fungsi inverse dari fungsi eksponen. Masih ingat ya tentang fungsi eksponen ini? Nah, fungsi eksponen diingat kembali, bentuk umumnya adalah ini. Y sama dengan A pangkat X. Nah, fungsi logaritma itu adalah inverse-nya, dengan Y sama dengan A logaritma X. Ini syaratnya untuk fungsi eksponen, A-nya itu lebih besar daripada 0 dan A-nya tidak sama dengan 1. Dan untuk fungsi logaritma, A-nya itu lebih besar daripada 0, A juga tidak sama dengan 1, dan X-nya di sini tidak sama dengan 1. A ini disebut dengan basis atau bilangan pokok ya. Untuk X-nya ini adalah numerus. Diingat lagi ya, ini masuk di materi definisi logaritma yang sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, karena fungsi logaritma adalah inverse dari fungsi eksponen, maka nilai logaritma dapat ditentukan dengan menggunakan nilai-nilai yang diperoleh pada fungsi eksponen. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana kita menggambar sketsa dari grafik fungsi logaritma. Diingat kembali, untuk grafik fungsi eksponen bentuknya seperti ini ya. Ini untuk grafik fungsi eksponen dengan A lebih besar daripada 1. Untuk A lebih besar daripada 1, grafiknya adalah seperti ini. Dia dari yang ini ya. Dia monoton naik ya kalau untuk fungsi eksponen untuk A lebih besar daripada 1. Nah, untuk yang A-nya itu antara 0 sampai dengan 1, bentuk grafiknya ini ya. Masih ingat ya? Dia monoton turun. Nah, di sini titik potongnya yaitu sama-sama di titik 0,1. Memotong sumbu Y di titik 0,1 dan mempunyai asimtot datar yaitu sumbu X. Ya. Ini sifat-sifat dari fungsi eksponen. Nah, dengan menggunakan fungsi eksponen kita dapat mendapatkan gambar dari fungsi logaritma, yaitu dengan cara mencerminkannya terhadap garis Y sama dengan X. Jadi seperti ini. Nah, ini kan tadi fungsi sketsa atau grafik dari fungsi eksponen. Setelah dicerminkan terhadap sumbu X, maka untuk grafik fungsi logaritma A logaritma X dengan A-nya itu lebih besar daripada 1 ya, maka grafiknya adalah ini. Untuk fungsi logaritmanya yang warna merah ini. Nah, untuk A-nya itu antara 0 sampai dengan 1, kan fungsi eksponennya yang ini ya. Nah, setelah dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka didapat fungsi logaritmanya untuk Y sama dengan A log X dengan A-nya itu antara 0 sampai dengan 1, maka yang ini. Jadi dari hasil ini dapat kita rangkum atau kita simpulkan bahwa sketsa dari grafik fungsi logaritma adalah seperti ini. Secara umum fungsi logaritma itu ditulis dalam bentuk fx sama dengan A logaritma X. Di sini jadi Y itu sama dengan fx ya. Ini bentuk umumnya ditulisnya dalam fx. Fx sama dengan A logaritma X. Jadi kalau untuk A logaritma X dan A-nya lebih besar daripada 1, maka grafiknya yang ini. Nih, yang ini.
Dan untuk fungsi logaritma dengan A antara 0 sampai dengan 1, maka grafiknya adalah ini. Nah, di sini kita dapatkan bahwa titik potongnya ada di sini ya, untuk grafik fungsi logaritma, yaitu di titik 1,0. Dia memotong sumbu X. Nah, sifat-sifat apa lagi yang dapat kita dapatkan dari fungsi logaritma? Mari kita amati lebih lanjut. Tadi sudah dikatakan bahwa kedua grafiknya berpotongan di titik 1,0. Ya, di titik 1,0. Kemudian untuk fungsi logaritma fx, A logaritma x dengan A yang lebih besar daripada 1, berarti yang ini ya. Yang ini dia merupakan fungsi monoton naik. Bisa dilihat ya, ketika x-nya bertambah, semakin bertambah di sini nilainya, maka dia nilainya semakin naik untuk y-nya. Nah, untuk fungsi logaritma dengan A log x dengan A-nya itu antara 0 sampai 1, berarti yang ini. Ini merupakan fungsi monoton turun. Jadi ketika x-nya bertambah di sini, nilai y-nya semakin menurun. Maka dia adalah disebut fungsi monoton turun. Kemudian untuk grafik fungsi logaritma, dia selalu di sebelah kanan sumbu y. Dia ada di sebelah kanan sumbu y di sini. Dan sumbu y ini merupakan asimtot tegak dari grafik fungsi logaritma. Nah, kurang lebih sifat-sifat seperti itu yang dapat kita dapatkan dari grafik logaritma. Contoh, kita akan menggambarkan sketsa grafik dari yang pertama ada fungsi y sama dengan 2 log x. Kemudian yang B, y sama dengan setengah log x. Jadi di sini ada perbedaan ya. Ini basisnya atau bilangan pokoknya itu 2, artinya 2 itu lebih besar daripada 1 ya. Kemudian yang ini basisnya setengah. Kalau setengah itu berarti antara 0 sampai 1. Nah, kita cari nilai tabelnya untuk y sama dengan 2 log x. Jadi kalau misalkan x-nya 1/8, berarti kan 2 log 1/8 gitu ya. 2 log 1/8 itu berarti berapa? Hasilnya negatif 3, berarti y-nya negatif 3. Kemudian kalau x-nya kita ganti jadi 1/4 di sini. Kalau diganti jadi 1/4, maka di sini nilai y-nya jadi negatif 2. Dan seterusnya sampai titik yang diinginkan. Nah, di sini dirasa cukup untuk mendapatkan titik-titik ini. Semakin banyak titiknya, maka nanti grafiknya akan semakin bagus dan semakin mulus. Nah, titik-titik ini kita plotkan. Kita plotkan di dalam Kartesius ya. Tadi di sini ada 1/8, negatif 3, 1/4, negatif 2, setengah, 1. Setengah, 1 berarti misalkan x-nya setengah, y-nya 1 di sini ya. Ini ya setengah, ini 1. Setengah, 1. Kemudian 1,0, 2,1, 4,2, dan 8,3. Titik-titik ini yang sudah kita dapat dihubungkan dengan sebuah garis lengkung yang mulus. Dihubungkan maka mendapat grafiknya bentuknya adalah seperti ini. Untuk grafik 2 logaritma x. Nah, bagaimana dengan kita mencari gambar dari sketsa grafik setengah logaritma x? Caranya sama. Jadi kita cari nilai tabelnya dulu. Misalkan kita substitusi x-nya 8 di sini. Setengah logaritma 8, maka didapatkan hasilnya adalah negatif 3. Jadi 8 di sini y-nya negatif 3. Kemudian kalau misalkan x-nya ini kita ganti 4, ini 4 kita ganti, misalkan ini 4, maka didapat y-nya adalah negatif 2. Kalau di sini diganti 2, maka dapat 1. Kalau di sini diganti 1 x-nya, maka kita dapatkan nilai y-nya adalah 0. Dan seterusnya sampai titik-titik yang diinginkan. Nah, dengan cara yang sama pula, diplotkan titik-titiknya yang sudah didapat,
8, negatif 3, berarti 8 di sini, kemudian negatif 3 di sini ya. 8, negatif 3 ini ya. Kemudian 4, negatif 2. Di sini 4, negatif 2. 2, negatif 1. 1,0. Setengah, 1 di sini. Dan seterusnya sampai titik-titik yang didapat diplotkan. Kemudian kita hubungkan dengan sebuah garis lengkung kurva yang mulus. Maka didapatlah grafik seperti ini. Sama ya caranya seperti saat kita menggambar grafik pada fungsi eksponen. Nah, apakah untuk setiap grafik fungsi logaritma harus kita plotkan seperti ini? Nah, jadi untuk grafik logaritma 2 log X dan setengah log X ini dapat kita jadikan grafik dasar untuk mendapatkan grafik-grafik logaritma yang lainnya. Contoh, misalkan kita diminta untuk gambarlah sketsa grafik dari Y sama dengan 2 logaritma X plus 1 dan Y sama dengan 2 logaritma X min 1. Nah, untuk mendapatkan grafik Y sama dengan 2 logaritma X plus 1, ini kita dapatkan bisa dengan cara menggeser grafik 2 logaritma X ke kiri sejauh 1 satuan. Jadi kalau di sininya plus 1, numerusnya ya ini ya. Kalau numerusnya ini ditambah, maka geser ke kiri. Kalau numerusnya dikurang, maka geser ke kanan. Karena ini ditambah 1, jadi digeser ke kiri sejauh 1 satuan. Kalau ditambah 3, berarti geser ke kiri sejauh 3 satuan, dan seterusnya. Kalau di sini dikurangi 5 misalkan, berarti geser ke kanan sejauh 5 satuan. Nah, di sini berarti ini awalnya yang merah ini grafik 2 log X ya. Yang merah ini 2 log X. Kemudian yang biru ini adalah 2 logaritma X ditambah 1. Jadi dari grafik yang merah ini, grafik 2 log X, kan tadi awalnya misalkan titiknya ini ya, ada di titik 1,0, kemudian 2,1 ya kan, kemudian 4,2 yang titiknya mudah kita cari ya, kemudian ada di 8,3. Nah, titik ini kita geser sejauh 1 satuan. Tadinya yang di 1,0 maka menjadi 0,0. Yang tadinya ada di 2,1 maka dia sekarang ada di 1,1 dan seterusnya. Jadi setiap titiknya ini digeser sejauh 1 satuan. Oke, kita akan lanjut ke soal yang B, yaitu untuk menggambar sketsa grafik dari 2 logaritma X dikurangi 1. Nah, kita dapat memperoleh grafik Y sama dengan 2 logaritma X dikurangi 1 itu dengan cara menggeser grafik Y 2 logaritma X ke bawah. Ke bawah, ini ke-nya sekali ya. Ke bawah sejauh 1 satuan. Jadi, ini logaritmanya dikurangi 1. Bedakan dengan ini ya, kalau ini numerusnya yang dikurangi. Jadi ini hasil logaritma dikurangi 1, maka nanti nilai Y-nya kan berkurang ya, berkurang sebanyak 1 satuan. Kalau misalkan dikurangi 2, berarti kita geser ke bawahnya sejauh 2 satuan. Kalau misalkan ditambah 5, kalau ditambah berarti geser ke atas, Y-nya ditambah 5 satuan. Nah, maka gambarnya adalah menjadi seperti ini. Ini adalah grafik yang merah, itu grafik dari Y sama dengan 2 logaritma X. Ini digeser sejauh 1 satuan ke bawah.
Misalkan yang tadinya ada di sini ya, geser nih satu satuan ke bawah, yang tadinya 2,1 menjadi 2,0. Yang tadinya 1,0 geser ke bawah jadi 1,-1 dan seterusnya. Nah, yang hijau ini merupakan grafik dari 2 logaritma Y sama dengan 2 logaritma X dikurangi 1, seperti ini. Paham ya? Nah, contoh lagi selanjutnya untuk menggambar grafik yang contoh C dan contoh D. Y sama dengan 2 logaritma 2X dan Y sama dengan 2 logaritma X kuadrat. Kita akan mulai bahas untuk yang poin C. Nah, untuk poin C ini kita dapat menyederhanakannya terlebih dahulu. Kita sederhanakan, 2 logaritma 2X itu kan sama dengan 2 logaritma 2 ditambah 2 logaritma X. Ingat lagi ya, sifat logaritma. Kalau ini dikali, maka dia sama dengan dijumlah. A logaritma B kali C, dia sama dengan A logaritma B ditambah A logaritma C. Ini sifatnya. Maka ini bentuknya menjadi 2 logaritma 2 ditambah 2 logaritma X, karena ini 2 kali X. Nah, 2 logaritma 2 kan kita tahu nilainya ya, 1. Kemudian ditambah dengan 2 logaritma X. Nah, ternyata ini nilainya adalah nilai 2 logaritma X ditambah dengan 1. Artinya grafiknya kita geser ke atas karena Y-nya ditambah 1. Kita geser ke atas sejauh 1 satuan. Nah, di sini ya. Berarti Y sama dengan 2 logaritma 2X dapat diperoleh dengan menggeser ke atas sejauh 1 satuan. Maka gambarnya adalah seperti ini. Yang tadinya ini, yang putus-putus itu Y sama dengan 2 logaritma X, kita geser sejauh 1 satuan. Misalkan titik yang mudah kita cari koordinatnya ini ya, 1,0, 2,1, 4,2. Nah, ini geser nih sejauh 1 satuan ke atas. Dan titik-titik lainnya pun juga sama. Maka didapat grafik yang hijau ini. Yang hijau itu adalah grafik dari Y sama dengan 2 logaritma 2X. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang D. Pembahasan yang D, kita juga akan menyederhanakan untuk Y sama dengan 2 logaritma X kuadrat. Menurut dengan sifat, kalau ada pangkat boleh kita pindahkan ke depan ya kan? 2-nya nih boleh pindah nih. Pindah ke depan, jadi perkalian. 2 dikalikan dengan 2 logaritma X. Berarti grafiknya adalah grafik 2 logaritma X, nilainya kita kalikan 2. Artinya kita dapat memperoleh grafik Y sama dengan 2 logaritma X kuadrat dengan mengali 2 grafik Y sama dengan 2 logaritma X. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa untuk Y sama dengan 2 logaritma X kuadrat, X kurang dari 0 ada nilainya. Kenapa ada nilainya? Karena ini dia dikuadratkan. Misalnya di sini, misalkan X-nya sama dengan min 1, maka Y-nya 2 logaritma min 1 kuadrat. Min 1 kuadrat kan 1 ya, maka dia sama dengan 2 logaritma 1, yaitu sama dengan 0. Atau misalkan X-nya sama dengan negatif 2, maka Y-nya itu 2 logaritma dari negatif 2 pangkat 2, atau 2 logaritma 4, sama dengan 2. Dan untuk nilai X yang lainnya, misalkan X sama dengan negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya, maka bentuk grafiknya adalah menjadi seperti ini. Seperti ini ya. Jadi nilai dari grafik fungsi grafik Y sama dengan 2 log X dikalikan 2. Yang tadinya misalkan ada di
1,0 ya. Kalau misalkan 0 dikali 2 tetap 0 ya. Misalkan di 2,1. Tadi kan ada di 2,1 ya. Kalau yang ini ya, nih. Grafik untuk Y sama dengan 2 log X kan ada ya titik di 2,1. Nah, 1 yang ini dikalikan 2, maka dia pindah jadi titiknya di 2,2. Nih, di sini jadi titiknya 2,2. Jadi setiap nilai Y-nya dikalikan 2, intinya itu. Setiap nilai Y-nya dari fungsi Y sama dengan 2 log X ini dikalikan 2, maka bentuknya menjadi seperti ini. Nah, tadi karena untuk setiap nilai X yang negatif itu memiliki nilai, maka dia grafiknya seperti ini. Tinggal diplotkan saja. Oke, mudah ya? Nah, itu adalah pembahasan kita untuk menggambar fungsi logaritma. Jadi, dengan berakhirnya pembahasan tentang fungsi logaritma, maka Ibu cukupkan untuk video pembelajaran kali ini tentang fungsi logaritma. Untuk support video ini, silahkan like, subscribe, dan komen. Semoga video ini dapat bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.